Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Waduh. Kepada yang terhormat Bunda Amelia Syifa, selaku Koordinator Bidang Sosial Rohani DPP HIPAP Indonesia, dan salam hormat sampaikan juga kepada Uni Winda Fitri Yanti selaku HIPAP Indonesia. Tentunya juga kami ucapkan hormat kepada Pak Dokter, Cemiming, dan juga teman-teman yang lain yang sudah ikut bergabung pada acara. Kita berjumpa pada One Week One Juice ya. Ini tanggal 20 Maret 2020. Alhamdulillah ya, teman-teman semua bisa meluangkan waktu untuk dapat bersilaturahmi sekaligus juga tasyakuran. Kita semua telah memenuhi janji kita untuk membaca Al-Quran setidaknya 1 juz dalam 1 minggu. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya senantiasa melimpahkan kita kesehatan, kebahagiaan, dan juga keridhoannya sehingga kita kumpul pada malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tolak ukur kita dalam menjalani syariat Islam pada keluarga, sahabat, dan umatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Rabb. Teman-teman, di Senin malam ini kembali saya sampaikan patut mengucapkan rasa syukur kepada kita karena Allah telah menggugah hati kita untuk berkumpul malam hari ini. Walaupun kita terhubung secara virtual, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan kebahagiaan kita pada malam hari ini. Dan teman-teman semua, bagaimana kita ketahui, OWOS ini atau One Week One Juice ini merupakan satu program dari Sosial Rohani DPP yang jalan dari awal pembentukan sampai dengan hari ini. Teman-teman yang punya kesibukan, entah itu kesibukan MC, bekerja, rumah tangga, mungkin harus tertatih-tatih untuk menuntaskan jadwal ngaji yang memang menjadi tugas kita ya, tapi apapun itu kita bisa menyelesaikan dengan baik dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, tidak hanya ini saja ya, tidak hanya ini kalau nggak salah hatam yang kedua, tetapi di pengajian di target-target berikutnya kita masih bisa memenuhi, bahkan kalau bisa melebihi target ya. Tentunya ini bisa memberikan hati kita ketenangan, jiwa kita lebih terang, ya Allah diterima amal ibadah kita, dan Al-Quran juga bisa menjadi cahaya penerang di alam kubur kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan apalagi kita lagi menjelang Ramadan, tentunya ini menjadi kegiatan yang bisa dilakukan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, kuantitasnya bisa ditambah lagi ya, target always-nya. Oh, sudah 3 kali hatam, mohon maaf. Sudah 3 hatam ya, luar biasa. Tapi ini mungkin pertama kalinya, walaupun saya setoran terus, tapi ini pertama kalinya saya mengikuti acara hatamannya. Mudah-mudahan semuanya selalu bersemangat. Baik, teman mengawali pertemuan kita ini, kiranya kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita membaca. Mbak Ayu terputus kah? Halo? Apakah suara saya terdengar? Halo? Ya. Apa suara saya terdengar? Masih. Ya. Baik, untuk itu saya lanjutkan. Suaranya. Putus-putus ya, mungkin lebih dekat ya. Baik, teman-teman, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melanjutkan acara kita laksanakan ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Al-Fatihah.
Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya, terlebih dahulu sama-sama kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan Koordinator Bidang Sosial Rohani DPP HIPAPI Indonesia. Pada yang terhormat Bunda Amelia Syifa, kami silahkan. Silakan Bun. Terima kasih, Mbak Ayu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk rekan-rekan HIPAPI sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ketua 3 HIPAPI Indonesia, Uniwinda, yang membawahi bidang sosro dan humas. Yang kami hormati terhadir di sini Pak D. Gofar, Bunda Yeni, Cemiming, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Ada Sekjen juga, terima kasih. Dan tentunya yang saya banggakan, sahabat Awards HIPAPI Indonesia, serta rekan-rekan HIPAPI di seluruh Indonesia dimanapun berada. Segenap tasbih dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini, berkumpul bersama, ngaji bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, kita menimba ilmu bareng-bareng di acara Khotmil Al-Quran bersama anggota Awards HIPAPI Indonesia. Salam dan salam tentunya tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang insya Allah akan senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Amin. Teman-teman HIPAPI yang dirahmati Allah SWT, selain Murotal yang tayang setiap hari Jumat, HIPAPI Aksi, HIPAPI Berbagi yang siap meluncur di saat dibutuhkan. Program Awards One Week One Juice ini juga merupakan program unggulan dari bidang sosial rohani. Dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan seumuran nih dengan usia HIPAPI, yaitu sekitar 3 tahun. Dan saat ini peserta Awards kita mencapai 61 orang, di mana hampir seluruh pengurus DPP maupun DPW turut bergabung di program ini. Memang tidak mudah untuk istiqomah, dikarenakan kesibukan MC-MC hebat kita yang kita tidak bisa ragukan lagi sibuknya sungguh luar biasa. Namun dengan program Awards ini, kami sedang belajar untuk istiqomah, membaca dan mempelajari kitab suci Al-Quran. Untuk itu, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sahabat Awards. Semoga kita bisa lanjut terus ya, dan semoga kita bisa bareng-bareng juga, insya Allah nanti bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan pada kesempatan ini banyak sekali juga guru-guru agama kita yang bergabung juga di Awards, antara lain ada Pak D. Gofar yang nanti akan memberikan siraman rohani buat kita semua, memberikan pencerahan di malam hari ini. Juga tentunya ada Bunda Yeni Maryam yang sekali lagi memimpin kembali khataman di malam hari ini. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Akhirul kata, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Amelia Syifa yang sudah menyampaikan sambutannya, yang tentunya selaku koordinator bidang sosial rohani DPP Indonesia. Tidak bosan-bosan ya mengingat teman-teman, yuk setorannya mana yuk? Ayo cepat yuk di luar waktunya yuk untuk Insya Allah ya Bunda yang selalu mau repot-repot mengingatkan kami juga dibalas dengan segala kebaikan, dibalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal. Dan terlebih dahulu
Aku mohon izin saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini sebanyak 18 anggota dari 61 anggota OWatch, ya mungkin baru sekian persennya ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa mewakili juga. Ada Kang Haris selaku Sekjen. Selamat malam Kang Haris. Kemudian juga ada teman-teman, ada Mas Budianto, Balati, sebagainya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, teman-teman semua, untuk selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua 3 HIPAPI Indonesia. Kepada yang kami hormati, Uni Winda Fitrianti, kami silakan. Iya, terima kasih Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai semua teman-teman HIPAPI Indonesia, ada Pak Degofar, Kang Sekjen, Kang Haris, Cemiming, Mbak Amel, Koordinator Sosro yang luar biasa banget, Bunda Yeni, ada Mamon juga, Ketua 1, dan teman-teman OWatch yang luar biasa istiqomahnya. Ini adalah program OWatch yang ketiga kita khatam. Dan OWatch ini adalah pelengkap dari penyeimbang dari kita yang saat ini sedang membangun karir sebagai MC tentunya, yang kita harapkan sukses. Selain penampilan fisik yang harus sempurna, kita juga membutuhkan kematangan jiwa, batin, yang bisa kita dapat dari salah satunya dengan membaca kalam ilahi. Dan terus terang, walaupun Uni tidak begitu mengikuti, karena ada juga beberapa program OWatch di tempat lain, tapi Uni mengikuti setiap saat grupnya, luar biasa, teman-teman saling mengingatkan untuk kebaikan gitu. Jadi untuk selalu istiqomah, untuk saling support, untuk saling backup setoran ayatnya, dan Uni merasa circle yang telah terbentuk ini akan menjadi membuat kita semua bukan hanya sekedar teman seprofesi, tapi insya Allah teman sama-sama untuk menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik. Mungkin itu aja, saking terharunya, ini udah ketiga kalinya, walaupun banyak teman-teman yang nggak hadir, tapi ini yakin dan percaya ini nggak hadirnya pasti karena alasan yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan gitu. Terima kasih teman-teman telah mewarnai HIPAPI Indonesia. Bukan hanya keahlian teman-teman membawakan acara, bukan hanya penampilan teman-teman yang cantik dan ganteng saat membawakan acara dengan suara yang bagus, tapi melengkapi dengan luar biasanya kebatinan teman-teman dalam menjalankan mensiarkan mungkin ya, mensiarkan agama kita dengan membaca, dengan ada wadah OWatch ini. Mudah-mudahan ke depannya kami DPP tahun ini terakhir, ya mudah-mudahan ke depannya pengurus yang akan datang akan tetap melaksanakan OWatch, dan satu lagi Uni harapkan yang non DPW, teman-teman kita yang non DPW, teman-teman OWatch barangkali harus lebih banyak mengajak teman-teman di non DPW karena mereka selama ini merasa tidak terajak mungkin ya, karena nggak ada induknya gitu, seolah nggak ada induknya gitu ya. Jadi Uni yakin dan percaya teman-teman yang lain pasti juga pengen ikut. Selamat kepada Sosro, terima kasih Mbak Amel, luar biasa, Mbak Amel luar biasa banget. Ini Ibu Sosro banget deh gitu ya. Mbak Yeni, Bunda Yeni juga, terus Cemiming istiqomah banget ya Allah, Cemiming, Masya Allah semuanya, terima kasih semuanya, Pak Degofar juga di HIPAPI ini lengkap. Kita
Maju berjaya HIPAPI Indonesia. Luar biasa, ini terharu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Winda yang sudah menyampaikan sambutannya. Saya setuju ya yang disampaikan oleh Uni Winda ya. Kalau kita ini beruntung banget sebetulnya dikenalkan dengan wadah Asosiasi HIPAPI Indonesia, terutama mungkin secara pribadi saya MC baru mengenal HIPAPI. Karena untuk profesionalismenya kita ini diasah terus, kita ketemu orang yang lebih berpengalaman dari kita. Di samping itu, ternyata tidak hanya mikirin keduniawian saja ya, tidak hanya memikirkan bagaimana sih jadi MC yang bagus, kemudian bisa menjalin relasi yang baik, perlahan meningkat karirnya, tidak hanya itu saja, tetapi kebutuhan spiritual kita juga masih tetap diwadahi, dan ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita juga pada asosiasi yang menyatukan kita pada hari ini, yaitu HIPAPI Indonesia. Boleh ya tepuk tangan acara seperti ini, teman-teman? Dan yang menginisiasi ini saya tidak tahu siapa, pahalanya mengalir untuk inisiator Awards, dan juga untuk Bunda Amel yang tentunya juga mau repot-repot ya. Walaupun nenek cantik satu ini punya kesibukan pastinya ya. Ya keluarga, bisnis, pekerjaan, tetapi juga masih mau ngurusin anak-anak Awards. Diingetin, siapa nih yang belum setoran? Ayo cepetan ngaji. Kalau memang kita masih dalam fase seperti itu, yang ngaji itu belum menjadi kebutuhan, belum menjadi kebiasaan, kita patut bersyukur teman-teman ya. Insya Allah kalau sekarang dipaksa nih ngajinya karena memang setoran harus dibayar, ya nggak apa-apa, diikutin aja. Cepat atau lambat itu akan menjadi kebutuhan kita. Kalau nggak ngaji kok rasa kurang ya. Kayaknya nih hari-hari ini lemes nih. Apa kurang air putih? Oh ternyata belum ngaji. Wah kalau sudah sampai begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan keimanan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, saya rasanya selalu pengen ngintip nih ya, sudah ada 21 orang, sudah ada Mbak Mona juga, dan teman-teman lain Kang Herai, Teh Vita, wah luar biasa ini ya. Teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa menyusul karena kita sudah sampai pada acara yang kita nantikan bersama, yaitu kita akan membaca surah, sekaligus juga nanti akan doa hatam Quran yang akan dipimpin oleh Bunda Yeni Mariam. Untuk itu teman-teman, kami harapkan ya Al-Qur'annya disiapkan, kemudian juga mengikuti pengajiannya sampai dengan selesai. Yang mana tentunya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an sekaligus juga doa akan dipimpin oleh Bunda Yeni. Kepada Bunda Yeni kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Allah tercinta, mari kita langsung saja untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita akan mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah, dirangkai dengan pembacaan surat Ad-Duha hingga selesai. Liridwa'illahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم
بعد ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لهم بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأسف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس صدق الله العظيم. Mari kita lanjutkan dengan bersama-sama kita membacakan doa khatam Quran. Karena sebagaimana hadis yang menjelaskan keistimewaan berdoa saat khatam Al-Quran, idza khutimal Quran nazalatir rahmah. Apabila dihatamkan Al-Quran, maka turunlah rahmat Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid. Dan dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an summa du'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malikin." Barang siapa telah membaca Al-Quran khatam, kemudian dia berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Bahkan lebih dahsyat lagi, keistimewaan berdoa saat khatam Al-Quran dalam hadis riwayat Ad-Dailami, idza khatamal ba'dul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malikin. Apabila seorang hamba telah menghatamkan Al-Quran, maka akan hadir 60.000 malaikat yang membacakan istighfar untuknya, untuk kita saat khatam Al-Quran tersebut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mari dengan khusyuk kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita munajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita aminkan bersama doa khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdash syakirin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بهلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وهجبا إلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran.
Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan berikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran, ya Rabb. Selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai penolong, dan di dalam kubur kami sebagai kawan. Pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai cahaya penyuluh, ya Allah. Semasa menuju ke syurga sebagai teman dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka. Ya Allah, ya Rahman. Allahumma ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahil sahil, sahil umurana, wa balligh maqasidana, waqdi hajatina, wasaddid duyunana, wadawwir qulubana, wasahhi ajsadana, washrah sudurana, watammim mashru'atina, wabarik auladana, wa arzaqana, wa ulumana, wa kullama a'taitana, bifadlika, wa mannika, ya akramal akramin. Ya Allah yang mengatur segala urusan, aturlah urusan kami, dan yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan kami, dan sampaikanlah maksud dan tujuan kami. Penuhilah hajat kami, tutupilah hutang-hutang kami, dan terangilah hati kami. Sehatkanlah badan kami, lapangkanlah dada kami, sempurnakanlah rencana kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, rizki kami, ilmu kami, dan semua yang Engkau berikan kepada kami dengan keutamaan-Mu. Wahai Allah yang paling mulia di antara yang mulia. Dan mari kita lanjutkan dengan doa memasuki bulan suci Ramadan. Ilahi, waqafas sa'iluna bibabika waladhal fuqara bijanabika, wa waqafat safinatul masakin ala sahili bahari karmi yarjunal jawaza ila sahati rahmatik wa ni'matik. Ya Allah, orang-orang yang meminta berdiri di hadapan pintu-Mu, ya Rabb, dan orang-orang fakir berlindung di sisi-Mu, dan bahtera orang-orang miskin berlabuh di pantai kemurahan-Mu. Mereka berharap bisa sampai pada padang rahmat dan nikmat-Mu. Ilahi, rabihas saimuna wa fazal qaimun wa najal mukhlisun wa nahnu abidukal mudnibun. Farhamna birahmatika wajud alaina bifadlika wa minnatik waghfir lana ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, beroleh keberuntungan orang-orang yang berdiri sholat malam harinya. Dan selamatkanlah ya Allah orang-orang yang ikhlas. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Limpahkanlah kepada kami kemurahan dan anugerah-Mu. Dan ampunilah kami semua, ya Rabb, dengan rahmat-Mu. Wahai Allah yang Maha Penyayang, di antara penyayang. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban
Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana. Amin. 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 Amin ya Rabbana. Amin. Amin. Ya Rabb. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Yeni yang telah memimpin Hotmail Quran sekaligus juga memimpin doa pada malam hari ini. Semoga tentunya kita sama-sama diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman semua, tentunya kita akan kembali melanjutkan acara setelah kita sama-sama melaksanakan acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kebersamaan kita di Awwatch mudah-mudahan tidak terhenti sampai sini saja, tetapi teman-teman masih punya niatan untuk mengikuti program ini secara terus-menerus menjadi suatu hal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam membaca ayat suci. Tidak mengapa satu minggu, mudah-mudahan nanti akan ada satu hari satu juz bisa. Mudah-mudahan. Baik, teman-teman semua, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak D. Gofar. Kami hormati Pak D. Gofar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas untaian kasih yang telah tercurah dan nikmat yang telah terlimpah kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada insan, hamba pilihan Allah yang begitu lemah lembut tutur bahasanya, begitu mulia budi dan pekertinya, dan begitu mencintai keluarga, juga mencintai sahabat dan para umatnya, serta para pengikutnya. Beliau tiada lain, tiada bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita untai salawat atas beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa salawat yang kita sampaikan
kita diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Sahabat-sahabat One Week One Juice yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berkumpul karena kehendaknya jua. Kita masih diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, diberikan kekuatan iman dan Islam kita, sehingga kita bisa beristiqomah untuk melaksanakan sebagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa zikrullah, mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Awards yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan sebuah ayat yang menjadi kunci daripada pemahaman Al-Quran secara keseluruhan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah menggaransi bahwa ini kitab tidak akan ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa ayat ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ayat yang mengawali seluruh rangkaian ayat itu? Karena Allah tahu bahwa manusia selain kepo, manusia juga sering tidak percaya. Oleh karena itu Allah menempatkan ayat ini sebagai garansi bahwa Al-Quran ini sampai kapanpun tidak akan pernah ada keraguan di dalamnya. Karena Allah sendiri yang akan menjaga keaslian Al-Quran dari semenjak diturunkan sampai insya Allah sampai akhir zaman. Sebagai apa Al-Quran ditunjukkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak lain dan tak bukan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang menuju jalan ketakwaan. Sehingga orang bisa dikatakan bahwa orang akan benar takwanya ketika dia mengikuti apa yang menjadi petunjuk daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran lebih dimaknai sebagai way of life, sebagai pandangan hidup untuk menuju kepada ketakwaan yang hakiki. Apa itu ketakwaan yang hakiki? Ketakwaan yang hakiki tidak lain dan tidak bukan adalah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangannya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran di dalamnya adalah pembeda mana yang hak, mana yang batil. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada gray area atau abu-abu. Semuanya jelas. Karena Allah menjelaskan di sana Al-Quran adalah sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Ini yang hak kalian ikuti, ini yang batil kalian tinggalkan. Jadi, untuk menuju ketakwaan yang benar, tidak lain dan tidak bukan, kita harus mengikuti Al-Quran. Untuk bisa mengikuti Al-Quran, kita harus mencintai Al-Quran. Untuk bisa mencintai Al-Quran, kita harus mengenal Al-Quran. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai tanpa kita mengenal terlebih dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kenali Quran dulu. Mengenali Quran dengan apa? Dengan taklimul Quran. Dengan belajar Al-Quran. Alhamdulillah, kita semua insya Allah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa belajar Al-Quran melalui kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu dengan One Week One Juice. Insya Allah kita akan beristiqomah di situ dulu, ya.
ketika kita sudah membaca Al-Qur'annya, bahasa lughatul Arabiyahnya, maka kemudian kita mencoba membaca artinya, maknanya di dalamnya. Sehingga kita bisa tahu, oh ayat ini maksudnya seperti ini, oh ini perintah Allah yang harus dilakukan, oh ini larangan Allah yang tidak boleh dilakukan dan harus ditinggalkan. Setelah semuanya kita ketahui, kita memahami, maka kemudian akan ada rasa cinta. Karena apa? Yakin dan percaya, hakul yakin. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran semuanya. Sehingga kita mau butuh apa? Kita mau butuh cara mengelola ekonomi ada di dalam Al-Quran. Kita butuh untuk kehidupan sosial sehari-hari, Al-Quran mengaturnya. Bahkan Al-Quran lebih tegas mengatakan bahwa Al-Quran juga sebagai obat dan rahmat. Obat dan rahmat inilah yang kadang-kadang sering orang lupakan. Bahwa Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca, Al-Quran hanya untuk sekedar dibaca sebagai, oh, ini wajib, kita wajib. Bukan, tapi ini kita butuh. Kita butuh mengisi hati kita dengan ruhnya Al-Quran. Kita butuh mengisi kekosongan hati kita dengan ma'unahnya Al-Quran. Kita butuh mengisi apa yang menjadi kegundahan hati kita dengan Al-Quran. Karena sekali lagi bahwa Al-Quran adalah sebagai obat dan juga rahmah bagi orang-orang yang beriman. Begitulah Quran surat Al-Isra ayat 82 menegaskan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziddu dhalimina illa khasara. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu dianggap hanya sebagai kerugian saja. Rugi, menghabis-habiskan waktu baca Al-Quran. Coba kalau kita ini sudah dapat berapa, kalau kita itu sudah dapat berapa. Bagi orang zalim, membaca Al-Quran adalah sebagai kerugian. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada malaikatnya Allah, yang beriman kepada Rasulnya Allah, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang kita butuhkan. Karena di sana ada obat, di sana ada penawar, di sana ada rahmat. Dan ingat, Al-Quran tidak hanya memberikan syafaat bagi kita nanti di akhirat, tapi Al-Quran akan menemani kita dalam langkah kita sehari-hari di dunia. Jangan salah. Manfaat membaca Al-Quran tidak hanya akan kita rasakan di akhirat nanti, tapi kita membaca Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, manfaatnya akan senantiasa bersama kita di dunia ini. Yakinlah itu. Oleh karena itu, mari, apa yang sudah kita lakukan, kita beristiqomah untuk terus menggali dan menggali, mencintai, lebih mencintai Al-Quran lagi. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Yeni tadi, bahwa Al-Quran akan senantiasa menemani kita. Baik masih di dunia, apalagi nanti di alam kubur, apalagi nanti di alam barzakh, apalagi ketika nanti kita menghadapi mizan kita. Al-Quran akan senantiasa mendampingi kita. Asal Al-Quran kita jadikan imam dalam setiap kehidupan kita. Maka Al-Quran yang kita jadikan imam, artinya kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran akan menuntun kita kepada jalan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika Al-Quran kita jadikan di belakang, maka Al-Quran akan membawa kita kepada apa yang disebut dengan kelalaian. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman, dan sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak sudah memberikan tausiahnya malam hari ini ya. Bawahi apa yang Pak De Gofar bahwa tentunya Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang di dalamnya itu ada hal ekonomi, ilmu pengetahuan, panduan kita hidup. Nah ini adalah firman Allah yang turun 14 abad yang lalu tidak berubah sedikit pun sampai menarik. Tentunya hanya dengan kebesaran Dia yang memelihara kesucian Al-Quran dan juga
sampai dengan detik ini. Dan teman-teman semua disampaikan juga bahwa kita tidak dikatakan sebagai hamba yang takwa kepada Allah sampai dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Maka tentunya sebagai kecintaan kita kepadanya, sebagai bukti bahwa kita menjadi hamba yang ingin mendapatkan ridho, maka sebaiknya kita memang membaca ayat suci Al-Quran secara khusyuk dengan juga waktu yang secara konsisten. Insya Allah kebahagiaan tidak hanya kita dapatkan di akhirat saja, tetapi juga di dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak De Gofar. Sekali lagi terima kasih banyak Pak De Gofar yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung pada malam hari ini. Nah, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi sebelum acara pada malam hari ini tutup, maka kami mohon banyak kepada Kang Fauzi untuk abadikan momen kebersamaan kita pada malam hari ini dengan berfoto bersama. Gimana Fauzi, apakah siap menjadi fotografer kita? Siap, Mbak Ayu. Silakan yang lain yang ingin foto bersama dibuka kameranya. Oke. Kamera ya. Udah ditutup tadi ya, nanti kita lagi. Oke, teman-teman, kameranya diaktifkan dalam hitungan 3 semuanya boleh terus ya. 1, 2, 3, senyum. Baik, cukup kan? Cukup, Mbak Ayu. Cukup, alhamdulillah teman. Senang sekali malam hari ini ya kita bisa berjumpa dalam acara Hatmil Quran yang ketiga. Harapannya tidak pernah putus agar teman-teman selalu diberikan kesehatan, hati yang bahagia, pikiran yang cemerlang, kemudian juga waktu yang cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk melakukan hal-hal aktivitas duniawi lainnya. Jadi harus seimbang teman-teman ya. Dan juga karena sesaat lagi kita akan memasuki ibadah bulan suci Ramadan, saya secara pribadi juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan, dan teman-teman kalau punya salah sama saya juga ya, kalau tidak sengaja tentunya juga saya maafkan. Semoga ibadah kita dilancarkan, disehatkan selalu, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal. Baik, teman-teman, boleh ya saya paham sedikit ya. Tentunya sih nggak sebagus ini, saya sudah berusaha. Oke, berakit-rakit perahu sampan, memikul rasa berat. Cakep gitu. Teman-teman yang selalu baca Al-Quran, semoga kita diberi kebahagiaan oleh Allah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dan terima kasih semuanya untuk 170 peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.